Assalamualaikum, welcome back to my channel Sunanda Official. Baik teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan lagi pembahasan tentang Latsar CPNS. Mungkin banyak di luar sana teman-teman CPNS yang baru dilantik tentunya yang masih menunggu jadwal kapan akan memulai Latsar. Dan juga mungkin ada yang sudah mulai searching atau tanya ke senior, Latsar itu nanti seperti apa sih. Kemarin di part 1, nanti ada linknya di bawah, kita sudah sedikit memberikan gambaran. Dan ada yang komen juga kemarin bahwa pengen lebih detailnya dong gimana gitu. Dan ini akan sedikit saya jelaskan lagi, baik dari kegiatan sehariannya maupun dari materi di kelasnya seperti itu. Jadi Latsar itu wajib ya untuk para CPNS agar diangkat menjadi 100% atau PNS murni. Dan kita akan mulai saja untuk pembahasannya. Namun sebelumnya saya mohon untuk bisa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Baik, Latsar itu kegiatannya ini sesuai dengan pengalaman pribadi saya ya teman-teman semuanya. Kita bangun itu kurang lebih pukul 4.30 atau setengah 5 untuk mempersiapkan sholat subuh. Setelah itu kita apel, kurang lebih setengah 6 pagi itu kita sudah mulai apel 15 menitan kurang lebih, dan dilanjutkan dengan senam pagi atau mungkin olahraga pagi seperti itu. Dan olahraganya itu seperti apa itu tergantung dengan pengasuh kita. Yakni kalau saya dulu dari TNI seperti itu. Jadi pengasuhnya maunya seperti mau lari-lari atau mau senam, itu terserah dari mereka. Itu kurang lebih sampai pukul 6.30. Dan setelah pukul 6.30 itu dilanjutkan dengan sarapan. Ya, jadi sarapan, setelah itu kita bersih diri, yang mandi, yang mau bersih-bersih di atau mencuci mungkin kalau memungkinkan seperti itu. Dan kita kembali masuk di kelas itu pukul 8 tepat ya. Jadi materi itu dimulai pukul 8 dan selesai sampai pukul 21.15. Itu sesuai jadwalnya. Dan juga nanti ada coffee break 2 kali ya, di pukul kurang lebih pukul 10 dan juga di pukul nanti sore jam-jam setengah 4 atau jam 4 setelah kita melaksanakan sholat asar. Dan untuk sampai malamnya itu tergantung dengan Widya Iswara. Kadang ada beberapa Widya Iswara yang memadatkan materi, jadi misal mereka jadwalnya sampai jam setengah 6 gitu menjelang maghrib, nanti dilanjut lagi setelah maghrib. Mungkin mereka mempertimbangkan juga, jadi nanti materinya dipadatkan. Ada juga yang seperti itu teman-teman. Jadi nanti selesainya mungkin tidak terlalu malam sampai pukul 9 seperti itu. Ya, jadi itu untuk gambarannya. Jadi teman-teman semuanya harus mempersiapkan fisik dan juga mental karena semuanya hampir kita kegiatan full seperti harinya dari 4.30 sampai pukul 9 malam teman-teman akan melaksanakan kegiatan di kelas seperti itu. Dan untuk lebih detailnya tentang materi dan juga hal-hal lain seperti teman-teman banyak yang bertanya apakah boleh izin sakit misalnya, apakah boleh tidak tinggal di asrama, terus jadwal liburnya kapan, dan semuanya itu nanti akan saya jelaskan di materi selanjutnya karena ada beberapa slide yang akan saya tampilkan ya. Semoga ini membantu teman-teman menjawab pertanyaan teman-teman semuanya tentang Latsar yang akan teman-teman CPNS 2020 yang akan segera mungkin nanti dilaksanakan. Walaupun mungkin kemungkinan besar masih ada yang semi online atau online, tidak seperti saya dulu adalah offline seperti itu. Oke teman-teman semuanya, selanjutnya nanti akan saya lanjutkan materi dengan menerangkan slide yang akan saya tampilkan nanti ya. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai untuk agenda pelatihan atau materi yang diberikan. Ini ada 4 seperti yang teman-teman lihat di slide yang saya tayangkan. Jadi yang pertama adalah sikap perilaku bela negara, yang intinya di sini adalah bela negara. Jadi di minggu pertama ini teman-teman semuanya harus persiapan fisik dan juga mental. Karena dari materi ini teman-teman akan diampu oleh TNI dan juga Widya Iswara, yang mana mereka menggunakan banyak kegiatan fisik, walaupun ada juga yang kegiatan di dalam kelas ya. Jadi nanti sampai minggu pertama hari Sabtu itu puncaknya dengan adanya caraka malam seperti itu atau kegiatan malam seperti itu. Jadi teman-teman harus mempersiapkan fisiknya. Selanjutnya materi yang kedua adalah nilai-nilai dasar PNS. Ini ada aneka
Mungkin itu ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan juga anti korupsi. Di sini teman-teman semuanya materinya full di kelas, dan tentunya ini pelajarannya sangat menarik ya. Widya Iswara itu sangat pandai menghidupkan suasana. Jadi nanti ada belajar kelompoknya, ada diskusinya, presentasi, dan lain. Pokoknya semuanya akan dikemas secara menarik. Selanjutnya yang ketiga adalah kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Ini sama dengan materi kedua full di kelas. Jadi ada manajemen ASN, pelayanan publik, dan juga rule of government. Di sini teman-teman semuanya materinya ini terutama berhubungan langsung dengan kegiatan kita sehari-hari sebagai PNS. Terutama pelayanan publik ya, karena kita adalah fungsi kita salahnya adalah untuk sebagai pelayan seperti itu. Jadi peran kita pelayan itu akan ditunjukkan dalam materi ini. Dan itu sangat menarik sekali. Dan yang terakhir adalah tentang habituasi. Jadi di sini adalah pembekalan teman-teman sebelum pulang ke kantor atau unit kerjanya masing-masing atau off campus adalah habituasi. Jadi mempersiapkan rancangan aktualisasi, di mana aktualisasi melalui pembiasaan diri terhadap kompetensi yang telah diperoleh melalui mata pelajaran yang telah dipelajari di atas yang 1 sampai 3 tadi. Jadi aktualisasi teman-teman itu adalah sesuatu gagasan yang inovatif, yang menarik, dan juga lebih mempermudah seperti itu. Jadi misalnya sesuatu yang masih manual menjadi digital, misalnya seperti itu. Jadi teman-teman membuat inovasi. Dan dalam tugasnya tersebut, pembuatan aktualisasi, rancangan aktualisasi harus mencakup nilai-nilai dasar, sikap bela negara, dan juga kedudukan serta peran PNS dalam NKRI. Semuanya harus dimasukkan. Seperti itu untuk agenda pelatihannya. Untuk materinya ini semuanya teman-teman bisa mendownloadnya di websitenya LAN ya. Jadi silakan, mungkin bisa dipelajari dari sekarang. Tapi tenang saja, nanti pas pelaksanaan latsarnya teman-teman pasti semuanya akan mendapatkan cetaknya atau buku pelatihannya seperti itu. Untuk selanjutnya ini tentang tahapan pembelajaran latsar CPNS. Ini terbagi menjadi 3, ada on campus 1, off campus, dan juga on campus 2. Untuk on campus 1 ini terdiri dari 18 hari kerja. Ya, ini ada gambarnya, di mana 5 hari pertama, 1 hari pertama adalah orientasi, ada 5 hari agenda sikap perilaku bela negara, 5 hari lagi agenda nilai-nilai dasar PNS, 2 hari untuk agenda peran dan kedudukan PNS, serta 5 hari yang terakhir adalah tentang prahabituasi seperti materi yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Perlu digarisbawahi, lihat untuk agenda bela negara teman-teman melihat ada topi seperti itu ya. Jadi ini materinya memang dari pengasuh, juga dari TNI, maupun mungkin ada yang dari Polri seperti itu. Dan untuk off campusnya ini kurang lebih ada 30 hari kerja, di mana adalah teman-teman membuat aktualisasi dari prahabituasi tadi, nanti menghasilkan rancangan aktualisasi yang telah diseminarkan di akhir on campus 1, dan akan dilaksanakan teman-teman pengerjaannya itu adalah di off campus atau di unit kerja masing-masing. Jadi habituasi adalah pembiasaan atau penerapan nilai-nilai maupun peran dan kedudukan maupun bela negara, itu semuanya dalam dunia kerja masing-masing di unit kerjanya. Jadi sambil teman-teman kembali bekerja juga sambil membuat aktualisasinya seperti itu. Ini kurang lebih waktunya 30 hari kerja ya. Ini 30 hari kerja berarti kurang lebihnya ada sekitar 1,5 bulan lah kalau dihitung dengan hari liburnya. Dan yang ketiga adalah evaluasi, ada 3 hari kerja. Jadi ini teman-teman on campus 2, kembali lagi ke tempat diklat untuk mempresentasikan dari rancangan aktualisasinya. Ini menjadi aktualisasi karena sudah dipresentasikan dan nanti siap diuji seperti itu, dan akan menentukan kelulusan teman-teman juga ya. Tapi ini tidak seluruhnya, tapi salah satu komponen penilaiannya adalah rancangan aktualisasi atau nanti diseminarkan menjadi aktualisasi dari teman-teman semuanya. Nah, ini untuk slide selanjutnya ini akan sedikit menjawab pertanyaan mungkin yang banyak di benak teman-teman semuanya. Apakah boleh tidak tinggal di asrama? Jadi untuk latsar ini teman-teman tidak diperkenankan di luar asrama, jadi semuanya wajib tinggal di asrama ya. Tapi mungkin pas hari liburnya itu kurang lebih hari Sabtu sampai dengan Minggu sore,
teman-teman diperbolehkan untuk meninggalkan asrama. Sekali lagi ini pengalaman di tempat diklat saya ya. Jadi hari libur diperbolehkan untuk tidak tinggal di asrama ya. Terus ini adalah tentang berapa jam pelajarannya. Ini teman-teman bisa melihat ya. Kita melihatnya yang sebelah kanan, yang usulan itu. Walaupun itu masih usulan, tapi sebenarnya itu sudah dilaksanakan dari tahun 2019 kemarin ya. Jadi teman-teman nanti mungkin masih bisa menggunakan atau menggunakan yang ini, yang usulan tersebut. Ini saya juga waktu itu sudah menggunakan yang itu ya. Jadi teman-teman harus memenuhi 51 hari dan juga 511 jam pelajaran ya. Dengan catatan apakah boleh izin, teman-teman semuanya mungkin sakit atau ada hal-hal lain yang tidak diduga, itu teman-teman boleh, tapi maksimal adalah 2 hari seperti itu ya. Jadi teman-teman hanya diperkenankan izin selama 2 hari. Ini pengalaman di tempat saya waktu itu ya. Sekali lagi ini pengalaman di tempat saya, mungkin ada yang berbeda. Jadi maksimal hanya 2 hari. Tapi di sini juga di peraturannya ada juga yang 3 hari. Jadi tergantung tempat diklat masing-masing. Jadi contohnya waktu itu teman-teman saya ada yang sakit, ada yang mohon maaf perlu penanganan khusus karena sedang hamil seperti itu. Jadi diperbolehkan izin, tapi waktu itu hanya maksimal 2 hari. Selanjutnya ini tentang evaluasi, di mana ada beberapa komponen. Dan yang pertama adalah sikap perilaku, ini 10%, ada dari Lemdik dan juga ada instansi pengirim. Jadi lembaga diklat dan juga instansi pengirim masing-masing 5%. Terus selanjutnya ini ada evaluasi akademik, ini 20%. Jadi teman-teman nanti menjelang akhir on kampus 1 ya, yang 18 hari pertama itu nanti akan ada ujian tertulisnya seperti itu. Jadi materi-materi tentang aneka, tentang bela negara, tentang habituasi, peran kedudukan PNS, semuanya akan ada ujian tertulisnya. Itu bobotnya adalah 20%. Selanjutnya rancangan aktualisasi, ini bobotnya juga 20%. Jadi teman-teman di akhir on kampus 1 presentasi itu nanti teman-teman dinilai 20%. Selanjutnya adalah aktualisasi. Jadi rancangannya telah dibuat menjadi aktualisasi dan dipresentasikan di on kampus 2 dengan bobot 30%. Selanjutnya adalah kompetensi teknis bidang, ini 20%. Seperti itu. Jadi ini penilaiannya untuk teman-teman semuanya. Dengan syarat kelulusannya, agregat nilai minimalnya adalah 70,01. Dengan ketidakhadiran on kampus maksimal 6 sesi atau 18 jam pelajaran. Nah ini maksimal selama 2 hari sekali lagi ya. Jadi teman-teman harus benar menjaga kesehatan karena hanya diperbolehkan selama 2 hari. Dan nilai masing-masing minimal adalah 70,01. Ya itu untuk penilaiannya untuk teman-teman semuanya. Ya, selanjutnya ini tentang pola binsuh atau pembimbingan dan pengasuhan. Mungkin dapat teman-teman baca selama kita on kampus 1 18 hari pertama itu kita di situ diasuh dan juga dibimbing ya. Bisa dari petugas pendampingnya atau dalam binsuh ini berasal dari TNI, dari Polri maupun dari BPSDM. Ya, jadi kalau tempat saya kemarin ini berasal dari TNI, tepatnya dari Pusdikes TNI Angkatan Darat dari Jakarta Timur. Ya, jadi yang membimbing kami dan mengasuh kami terutama dalam hal pendisiplinan adalah dari TNI Angkatan Darat. Jadi intinya dalam kegiatan ini kita semuanya dilatih untuk kedisiplinan ya seperti semi militer seperti itu teman-teman. Jadi misalnya kita bangun ada sirine gitu ya. Terus harus cepat lari, yang telat kita harus dihukum. Ya seperti lah mungkin teman-teman banyak sudah tahu seperti itu. Makan harus hormat, harus antri dan lain-lain. Semuanya diasuh dari TNI. Ada juga mungkin yang dari Polri maupun dari BPSDM-nya. Mungkin itu teman-teman penjelasan lengkapnya tentang Latsar CPNS. Semoga ini bisa membantu teman-teman semuanya yang masih penasaran tentang latsarnya nanti bagaimana dan apa-apa yang harus dilakukan, apa boleh izin, boleh meninggalkan asrama, seperti itu ya. Semoga ini menjawab teman-teman semuanya.
Terima kasih sudah menonton, terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum.